siapa-siapa nama yang menggunakan nama-nama Tionghoa, nama-nama Cina. Ya, istilah Cina itu dikenal di zaman Orde Baru. Sekolah sampai kelas 2. Dulu saya tidak bisa sekolah lebih tinggi karena dulu ubur-ubur di masa Orde Baru kan tidak boleh. Jadi belajarnya curi-curi. Nah, tidak boleh belajar sepenuhnya. Karena ibu saya orang Jawa, saya lebih pintar pula bahasa Jawa. Nah, ya kan? Jadi hari ini saya bahasa Jawa itu lebih pintar daripada bahasa Mandarin. Dan itu dimaklumi saja. Gitu, Pak Dokter. Nah, kemudian kita lihat arus perdagangan itu di zaman dinasti itu banyak sekali, sehingga dinasti Tang itu merambah kemana-mana. Dinasti Tang itu sangat terkenal Bapak Ibu. Makanya orang Tionghoa itu dibilang tenglam. Dalam bahasa Hokkien itu tenglam. Tenglam itu artinya orang Tionghoa, orang-orang Kaulatang, orang-orang yang berasal dari negeri Tang. Kan gitu. Nah, begitu juga misalnya ketika adanya arus perdagangan menyebabkan adanya perkembangan perdagangan di zaman Belanda. Waktu itu kita kenal ada namanya perkebunan tembakau beli di Tanah Deli di Sumatera Timur waktu itu. Sekarang namanya Sumatera Utara. Itu sekitar Helvetia, Mabar sampai Malabar sampai kepada Labuan Batu. Ya, itu didirikan oleh Timbus. Coba di slide berikutnya. Nah, itu di Timbus ya. Nah, sekarang saya ingin memulainya dari tahun 1901 ketika ada satu organisasi Tionghoa bernama Chunghui, ya, Tionghoa Weiquan. Itu di tahun 1901 sudah ada gerakan-gerakan untuk bagaimana mencerdaskan bangsa Indonesia. Saat itu ada satu Bokek mendirikan satu sekolah yang diberikan kepada orang-orang Tionghoa. Tapi dulu masih disebut dengan Cina, karena belum ada pengaturan terhadap kata-kata Tionghoa itu. Tionghoa itu nanti setelah eranya Pak SBY. Nah, lalu ada persepsi dan partisipasi orang Tionghoa di dunia politik itu di BPUPKI itu ada 5 orang, ada 5. Itu ada nama Li Kuqian, Ui Tiong Cui, Ui Liao, dan beberapa Tan Teng Huang, Yap Chuan Ping. Itu kita kenal orang-orang itu politisi semua. Saat adanya BPUPKI untuk menyiapkan proklamasi 17 Agustus, mereka ada 5 orang di antara 6 orang. Rasanya kalau persentasenya besar, ya. Saat itu itulah. Ini adalah peran orang-orang Tionghoa di dalam dunia politik di zaman Orde Baru, Orde Lama. Kemudian organisasi tahun 1950-an orang-orang Tionghoa itu banyak sekali, ada Perwanit, PDTI, Pertik, Partai Tionghoa, ya banyak sekali. Dan saat itu sampai di tahun 1955 orang Tionghoa ikut pemilu, partai-partai Tionghoa ikut pemilu. Kita tahu pemilu 1955 adalah pemilu paling banyak partai politiknya. Bahkan Bang Perti ikut juga mengantarkan Xiao Guoqian sebagai anggota DPR konstituante waktu itu. Nah, oke, itu ya. Kemudian tapi tidak enaknya di tahun 1959 itu ada satu peraturan PP 10. Nah, ini Bapak Ibu, kenapa ini ada satu sejarah? Kenapa orang Tionghoa itu banyak di kota? Ini sebagai konsekuensi daripada PP 10. Peraturan pemerintah nomor 10 yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno melalui Menteri Perdagangan Juanda. Ya. Apa itu sebabnya? Adalah pengaturan terhadap orang-orang Tionghoa. Dia tidak boleh berada di keresidenan atau di perkampungan atau di desa, hanya boleh di kabupaten kota. Jadi orang-orang Tionghoa itu pada lari ke kota, dikumpulkan di kota, tidak boleh di desa. Itu sebagai akibat karena tingkat persaingan perdagangan itu orang-orang pedagang-pedagang yang bisa di perdesaan itu kalah dengan orang pedagang-pedagang perantara orang-orang Cina itu. Zaman itu seluruh Cina atau orang-orang Tionghoa itu. Dia kalah. Akhirnya
diusir ke kota. Ya Bapak Ibu lihat sendiri sekarang ya semua ngumpul di kota. Di kota nggak bisa maju, nggak ada sawah yang bisa digarap. Yang bisa apa? Jualan Bapak Ibu. Ya, jualan. Akhirnya orang Jawa itu konsentrasinya berdagang. Itu sebagai akibat konsekuensi daripada PP 10. Tapi bukan itu saja Bapak Ibu. PP 10 ini juga mengantarkan banyak orang-orang Jawa pulang ke negerinya. Ya, waktu itu negeri Tiongkok itu mengirim sejumlah kapalnya untuk mengangkut orang-orang yang ingin pulang ke negerinya. Ke mana saya tidak tahu. Yang jelasnya nenek moyang saya tidak ada di sana. Ya kan? Tapi saya pernah tanya, pakcik saya itu, adik ayah saya sempat mau pulang melalui Belawan. Sudah bawa koper-koper itu, tapi nggak sempat pulang Pak, karena kapalnya nggak datang lagi. Nah itu dia. Jadi zaman itu masih ada emosional orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia yang tinggal itu dengan negeri nenek moyangnya. Tapi kalau generasi tahun 90-an 2000 ke bawah sekarang sih nggak ada. Bahkan ada satu fenomena kan, kalau orang-orang Tionghoa dulu sekarang saya rasa sudah tak ada lagi. Kalau ada pertandingan badminton antara orang Tionghoa dengan orang Tiongkok sana, RRC dengan Indonesia, dia mesti bela-bela RRC itu karena hubungan emosional. Itu salah tidak? Kajiannya ini ada kajian psikologisnya karena mereka ditekan sehingga tingkat emosionalnya balik ke sana. Tapi kalau tidak nanti saya akan rekomendasikan itu di belakang. Oke Bapak Ibu, itu salah satu konsekuensi daripada PP 10. Silakan. Nah, ini kelompok Tionghoanya ada di mana? Orang Tionghoa menurut Popol ya. Karena Popol itu dia ada 3. Pertama ada Tionghoa Toto, ada Tionghoa Peranakan, ada Tionghoa Indonesia. Tionghoa Toto itu adalah yang kita pernah dengar punya Bapak Ibu yang ada senior ini yang usia emas. Singke, kita pernah dengar ya. Oh Singke ini. Singke itu adalah orang-orang yang pendatang. Singke itu dalam bahasa Mandarin namanya pendatang baru. Singke. Dalam bahasa Mandarin namanya pendatang baru. Jadi kita bilang Singke, orang-orang baru datang. Itu orang-orang Toto. Ciri-cirinya dia masih kental dengan budaya-budaya dia, kental dengan budaya-budaya asalnya, ya, kental dengan ikatan emosional tadi terhadap negeri leluhurnya. Nah, yang tadi itulah yang saya sebutkan di akibat dari PP 10. Kemudian kalau dia Tionghoa Peranakan, namanya Peranakan tentu kawin campur, ya kan? Pak Jaya ada, Pak Jalani mana Pak Jalani? Ada di sini. Nah, itu akibat kawin campur itu Pak Jalan ini, salah satu sekjen kita ya. Nah, itu kawin campur. Dia kawin malu dia dengan orang tempatan, lalu anaknya itu peranakan. Tapi Pak Jaya bukan. Sebenarnya Pak Jaya itu masih kategorinya sedikit, ya kawin campur itu. Bagus itu amalgamasi. Nah, kemudian kalau dia Tionghoa Indonesia itu seperti siapa? Saya pun sebenarnya akibat daripada itu juga. Ya kan? Jadi identitas nenek moyang dulu tuh Bapak Ibu. Identitasnya tak ada lagi. Kemudian menghasilkan satu kultur baru. Ya, satu kultur baru. Salah satunya dia tidak mengenal bahasa nenek moyang dia itu lagi, bahasa Mandarin. Kalau saya ya bisa Mandarin, sekarang kan kita bisa belajar. Bahasa di mana-mana kita bisa belajar. Tapi dulunya budayanya itu dia tidak tahu lagi. Apalagi ikatan emosional itu sudah tidak ada. Dominan menjalankan budaya lokal. Nah ini kita kenal Bapak Ibu. Kalau di Jawa lebih banyak pakai sarung. Itu dari kehidupan sehari-hari. Bahkan Tionghoa-Tionghoa yang ada di Sumatera Barat itu nggak ngerti lagi bahasa Hokkien dia. Kasian juga kan? Nggak bisa. Lebih lancar dia bahasa Minang daripada orang Minang yang dirantau. Nah itu, kemudian dijawab itu juga orang-orang Tionghoa itu lebih pasti dia bahasa Jawa daripada orang-orang Jawa Kusuma. Nah itu. Jadi ada banyak ini anak sekali ya budaya-budaya itu sudah mulai muncul. Oke, next. Jadi di mana sebenarnya orang Tionghoa sekarang konsepnya? Bapak Ibu, saya ingin bicara sedikit tentang konsep lahirnya sebuah negara. Kita itu pandangannya ya, Indonesia ini adalah negara bangsa. Apa negara bangsa?
Orang Tionghoa tidak punya sejarah kok, memang tidak punya sejarah kerajaan-kerajaan dulu sebelum lahirnya Republik Indonesia NKRI ini. Tidak ada sejarahnya orang Tionghoa menjadi negara, menjadi kerajaan atau kerajaan. Tapi kalau orang Arab ada. Orang Tionghoa, orang Arab dikategorikan timur Asia, sama. Oleh Belanda dikategorikan timur Asia. India sama. Orang India tidak ada, keturunan India di Indonesia tidak ada yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah sarang madu yang kalian bisa perhatikan sendiri. Itu ada rongga-rongga, di dalam rongga-rongga itu ada cairan madunya, dan juga masih ada sisa-sisa lebah dari sarang ini. Dan insya Allah kemurnian dari madu ini terjaga, dan kalian bisa pesan melalui nomor HP yang tertera di dalam video. Terima kasih. Sejarah menjadi raja di negeri kita nggak ada. Yang ada orang Arab, misalnya Sultan Qadariyah, Kerajaan Qadariyah, yang Kesultanan Qadariyah yang ada di Kalimantan Barat, itu Al-Qadri, Mesir berasal dari itu. Tapi orang Tionghoa tidak ada. Tetapi orang Tionghoa dia lebih kepada teritori. Misalnya menjadi kapitalia, teritori, penguasaan teritori, menjadi mayor Chong Api, ya kan? Kalaupun ada hanya satu dua itu bukan menjadi kerajaan, tapi menjadi penguasa teritori. Tan Kit Sing misalnya, Bupati Jogja, itu Tan Kit Sing dari seorang api. Nah itu dia. Tetapi identitasnya begitu. Lalu bagaimana? Indonesia tidak punya sejarah itu, makanya akan sulit sekali membaur seperti 100% itu sulit. Perlu waktu, terkecuali perpolitikannya itu berbeda ya, pandangan politiknya berbeda. Nah kita tidak membahas pandangan politik karena pandangan politik itu ruwet. Ya, jadi saya lebih membahasnya kepada filosofi humanioranya, kepada kehidupan nyata kita. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Ini proses pembaurannya salah satu seperti inilah. Kalau nyonya-nyonyanya, amoy-amoynya pakai baju kebaya, pakai baju kurung. Saya di Bukit Tinggi lihat itu amoy-amoy pakai baju kurung, cantik juga katanya. Ya kan? Bagus. Cantik. Waktu anak saya sekolah di SMA sini dulu pakai baju kurung. Hari-hari tertentu pakai baju Melayu, baju kurung. Bagus Pak. Tertutup semua. Ya kan? Nah, itu dia contoh-contoh seperti itu. Kalau di yang laki-laki pakai sarung. Ya saya kalau dulu lebih senang pakai sarung tidur. Nah, masuk dalam sarung itu kan? Nah, senang kita leluasa kita. Itu sarung itu selain antisipasi nyamuk, bisa kita antisipasi dingin kan? Simple gitu. Oke, lanjut. Nah, ini saya ingin mendefinisikan dulu tentang pembauran itu seperti apa. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Pembauran itu kata lain daripada asimilasi. Baur. Itu ada akulturasi. Akulturasi itu adalah turunan daripada pembauran atau asimilasi. Akulturasi adalah campuran daripada beberapa budaya. Nah, asimilasi itu proses sosial timbul bila ada pertama ya golongan-golongan manusia dengan latar belakang berbeda, kemudian dia saling bergaul langsung secara intensif dari waktu ke waktu. Yang pertama kita ini melakukan namanya asimilasi. Tidak pada asosiasinya, jangan pada asimilasi tentang kawin. Jadi yang namanya asimilasi itu jangan diasosiasikan kawin Bapak Ibu. Tapi asimilasi itu ada pada bidang-bidang tertentu dan banyak sekali, nanti kita akan tunjukkan. Nah, kalau Will Kimlicka itu seorang sosiolog juga, dia menyelidiki Eropa, dia lebih cenderung menawarkan multikulturalisme. Multikulturalisme itu adalah orang hidup berdampingan dengan budaya masing-masing. Saudara kita yang dari Nias hidup dengan pola budaya-budaya Nias. Orang dari Toba hidup dengan pola-pola Toba, ya kan? Orang Tionghoa hidup dengan budaya-budaya Tionghoa, tapi mereka saling menghargai.
hidup dalam satu kesatuan. Itu namanya multikulturalisme. Sebenarnya kita sepi, Indonesia ini unik. Sebagian kita asimilasi katanya, tapi kan kita berdampingan. Orang Jawa boleh kan main bareng saya? Orang Jawa boleh kan sembahyang dengan apa dia biaranya atau segala macam. Dan begitu juga saudara-saudara kita yang lain kan begitu kan. Sebenarnya kita sudah ke arah itu juga. Nah, itu teorinya Bapak Ibu. Oke, next. Nah, pembauran itu sendiri ada pendidikan, kesehatan, perniagaan, politik dan pemerintah, kepolisian dan militer. Bapak Ibu, saya ingin mengkategorisasikan pendidikan, kesehatan, perniagaan itu pada sosial budaya. Ini yang paling banyak. Hari ini kita berkumpul sebagai proses pembauran daripada sosial budaya. Itu humaniora section itu lebih besar. Lebih besar. Di bidang politik, pemerintah, kepolisian dan militer itu masalah ideologi. Itu dikategorisasikan ke bidang ideologi. Pemahamannya perlu doktrinisasi, perlu dilakukan doktrinisasi yang terus menerus dan agak sulit karena itu intensitasnya tinggi. Saya masih ingat waktu di zaman Orde Baru itu kan, ada dulu lembaga mentorat itu selalu membuat itu namanya sarasian anak-anak SMA itu didoktrin terus. P4 itu berapa Bapak tahu? Berapa? 42 jam. Ya, Pancasila itu hafal pasal 1 sampai pasal 37 dulu. Hafal terus. Menteri hafal terus karena jarang tukar. Ya kan? Nah, begitu dulu. Kalau sekarang kan hafal hari ini besok tukar kan? Nah, itu dulu begitu. Didoktrin. Tapi kalau yang namanya pendidikan, kesehatan, perniagaan itu masuk sosial budaya. Kalau di sekolah kan banyak ragamnya di dunia pendidikan, Bapak Ibu. Benar ya, di sekolah-sekolah ya. Kan terkecuali sekolah-sekolah yang memang tidak membolehkan. Tapi siapa kita ada sekolah yang tidak membolehkan orang di luar daripada komunitas itu. Sekolah agama Islam ya ada, tapi kan manusianya juga beragama Islam saja. Tapi kan suku bangsanya berbeda boleh. Itu ya Pak Dokter ya. Begitu kan. Nah, begitu juga kesehatan, dokternya juga orang Jawa banyak, orang Melayu juga banyak, orang Minangnya juga banyak ragam itu. Jadi di sini sebenarnya bidang yang paling besar itu ada di pada sosial budaya. Itu interaksi terbesar. Hari ini kita sudah berwarna-warni. Ini salah satu bentuk asimilasi, pembauran itu. Ya, kita ingin menggunakan kata asimilasi boleh, menggunakan kata pembauran boleh. Kata asimilasi itu paling terkenal di zaman Orde Baru Bapak Ibu. Asimilasi. Tapi sekarang kata itu sudah mulai kurang digunakan. Ya, perasaan kata itu sudah. Ya, silakan Bapak Ibu. Nah, pembauran dari waktu ke waktu, Bapak Ibu, saya ingin jelaskan zaman kolonial itu. Tadi saya sudah singgung sedikit, ada nama Kapitan Tan Tik Sing. Ada namanya Tan Tik Sing itu adalah seorang anak kapitan yang berada di Tanjung Pinang yang menjadi anak angkat daripada Empu Hamidah Putri. Empu Hamidah Putri ini ada seorang apa ini? Raja di Pulau Penyengat. Ketika Tan Tik Sing itu menikah, itu Empu Hamidah itu membuatkan apa sesajenan apa itu ya, telur-telur apa ya, yang bertingkat-tingkat itu apa namanya, telur yang bertingkat-tingkat itu Pak Barunas apa namanya itu, prakna apa, yang kalau orang Melayu banyak ada telurnya yang bertingkat-tingkat, telur rebus digantung-gantung itu. Nah itu dibuatkan ya, ya Pak. Ya, upah-upah kan tradisinya, tapi ada juga apa namanya, itu istilahnya itu. Saya lupa, mesti teringat. Kalau saya ngomong, kalau ingat pula juga ada Bapak Ibu, itu susah gitu. Jadi, itu dibuatkan acara-acara kemelayuan, diterima. Bahkan ada syairnya, namanya syair Tan Tik Sing. Itu ada syairnya. Dibacakan dalam bentuk syair. Itu menandakan adanya kedekatan antara anak seorang kapitan dengan penguasa-penguasa daerah tertentu.
khususnya waktu itu di Pulau Penyengat. Nah kemudian ada Tan Ginsing, ini marga Tan ini. Tan Ginsing itu marganya Tan. Kalau orang Timur kan setan. Saya itu marga, jadi yang dianggap setan mana tuh ya, bukan setan, marga Tan. Nah dia Tan Ginsing ini bupati di Jogja. Itulah hebatnya orang itu kan, artinya melakukan pembauran dan bisa diterima oleh masyarakat sana. Dan dia diberi gelar Raja Jawa. Ya. Oke, kemudian di zaman Orba ini ada satu kebijakan ganti nama yang dituangkan dalam Kepres nomor 240. Oke, siapa namanya yang menggunakan nama-nama Jawa, nama-nama Cina? Ya, istilah Cina itu dikenal di zaman Orde Baru. Ya, kenapa dikatakan Cina? Nanti saya jelaskan. Itu disuruh mengganti, disarankan untuk ganti. Misalnya Tan Cembok diganti dengan Chandra, ya kan? Dim Swicking nggak terganti, dia kan disarankan saja, disarankan untuk menghilangkan identitas daripada orang yang punya marga Tionghoa. Jadi kalau misalnya Lim Bo Eng diganti Sudono Halim, kan nggak tahu kita Sudono Halim siapa ya, rupanya Lim Bo Eng, kan gitu kan? Nah, itu menghilangkan itu agar tidak ada persepsi terhadap kelompok-kelompok itu menjadi lebih eksklusif. Zaman itu ya. Maka dihilangkan identitasnya dengan harapan oleh Orde Baru ini, pemerintahan Pak Harto ini dengan harapan bahwa ini menjadi satu model untuk menyatukan, mengintegrasikan orang-orang Tionghoa ke dalam tubuh NKRI. Yang kedua, silakan lagi. Mungkin 5 menit lagi Pak ya. Oh 5 menit lagi. Nah ini kalau ngomong 3 hari lagi Pak. Oke, Kepres 2127 ini juga ada ya, Kepres 27 tentang ganti nama bagi yang memakai nama Cina yang tadi sudah. Oke, lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini ada resolusi MPR ya Bapak Ibu ya. Inilah salah satu pertimbangan. Konsiderannya yang sebelah kiri itu adalah konsideran pertimbangan dalam melakukan pengeluaran terhadap MPRS itu. Resolusinya itu adalah bahwa persatuan dan kesatuan bangsa itu sebagai kunci rahasia terletak di ketahanan yang didasarkan atas sistem pendidikan Pancasila. Maka dulu ada banyak sekali orang-orang Tionghoa nyonya-nyonya itu dipanggil itu untuk dengar tentang apa itu Pancasila di zaman itu. Nah, kemudian ada lagi bahwa kenyataan dengan adanya dalam masyarakat warga negara keturunan asing yang mengarah pada eksklusifisme. Jadi orang Tionghoa itu masih eksklusif. Zaman Pak Harto tahun 60-an dengan PP 1059 itu masih terasa, efeknya di tahun 60 masih terasa, sehingga orang-orang itu masih ngumpul eksklusif. Jadi dibuatlah supaya jangan eksklusif. Nah, kemudian yang terakhir tentu bahwa kemelaratan kemerosotan tingkat hidup itu terjadi di masyarakat. Maka perlulah dibuat satu asimilasi agar apa? Agar orang-orang itu masuk ke segala bidang dan sebaliknya membaur. Jadi terjadinya hubungan interaksi dua arah yang lebih baik dengan maksud yang membangun kesejahteraan. Silakan. Oke, posisi etnis Tionghoa Indonesia pasca reformasi itu adalah Gus Dur itu termasuk bapaknya orang Tionghoa dalam tanda petik katanya, karena dia banyak sekali mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dalam tanda petik juga menguntungkan orang Tionghoa. Ya, itu diantaranya. Misalnya Kepres tentang 14 ya, nah itu. Kemudian mencabut instruksi Presiden 1467 dulu Pak, orang Tionghoa itu tidak boleh sembahyang, itu sembunyi-sembunyi. Ya kan, barongsai jangan coba dengar gendangnya. Begitu dengar, udah datang tuh babinsanya. Ya kan, udah datang itu ramai intel negara itu. Jadi banyak saja persoalan. Tapi dengan adanya pencabutan Kepres itu oleh Gus Dur, orang Tionghoa mulai menggairahkan budaya-budaya ini. Berikutnya apa Pak? Silakan lagi. Ya, ini foto kerusuhan sekedar saja, ilustrasi itu saja. Nah, Bapak Ibu, ini akibat daripada reformasi ini.
Itu yang baju putih di lantai kepala desa itu teman saya, namanya Ahmad. Saya lupa nama tionghoanya. Lupa. Itu Ahmad di Sungai Akar di Selat Panjang sana. Jadi tepung tawar itu, tepung tawar itu kan gayanya orang Melayu loh. Itu tidak akan ada di zaman Orde Baru. Itu reformasi. Ya, oke, lanjut. Nah, apa rekomendasi saya dari materi ini? Pertama ya, lanjut. Pertama, perkuat hubungan kemanusiaan dalam pergaulan keseharian dengan harapan hubungan sosial akan membentuk hubungan emosional yang lebih. Ya, jadi kita ini sekarang hari ini ada di sini sebagai bentuk perkuat hubungan sosial. Saya kenal dengan bapak, ibu-ibu yang lain. Ini adalah salah satu bentuk kita memperkuat posisi kita dalam hubungan sosial. Setidaknya kalau ada masalah kita di luar, kita kenal, oh bapak itu, oh ibu itu, oh itu saudara saya. Begitu. Ini salah satu. Jadi FPK ini sudah benar ini, Pak Wari, Pak Ketua ya, sudah benar membuat acara-acara seperti ini dan akan berlanjut. Mungkin besok bikin lagi Pak ya. Ya besok bikin lagi. Ya kita doakan akan terus seperti beginilah ya, gitu ya. Seminggu 3 kali. Janganlah, Bapak Ibu kan punya kesibukan juga. Tapi perlu kita jaga rutinitas itu. Oke, yang kedua adalah asimilasi secara genetik. Bapak Ibu ini nggak sulit. Pak Jai itu dari Sekolah, ayah saya Sekolah. Nah, itu termasuk model ini asimilasi. Tapi ini sulit karena ada satu indikator namanya agama kadang-kadang menjadi masalah. Tapi kalau boleh ya silakan. Ya, kalau memungkinkan begitu ya. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah bagi orang tua sendiri itu harus bisa mengikis perasaan-perasaannya itu secara emosionalnya. Dia masih mengagung-agungkan dirinya itu. Oh, itu perlu dikikis. Itu akibat apa ya? Akibat tekanan. Tekanan dari luar diri dia. Misalnya itu adanya diskriminasi, dia ingin juga tetap, tapi dia ditekan juga, tidak ada kesempatan, porsi yang kecil untuk mereka, sehingga merasa masih berhaluan kepada negeri leluhur. Tapi kalau mengagumi kepintaran orang lalu kita adopsi pintarnya itu kita pakai di sini tidak apa-apa, gitu ya. Itu perbedaan. Oke, yang berikutnya itu bagi masyarakat pribumi dalam tanda petik lebih memberi peluang kepada menyambut proses terjadinya integritas etnis Tionghoa Indonesia ke dalam masyarakat bangsa, misalnya menghilangkan stereotip negatif. Bapak Ibu, kata Cina itu lebih kandungannya stereotip negatif, jelek dibanding Tionghoa. Kalau memaki dasar Cina, ada itu dasar Tionghoa, ada. Nah itu jadi kandungannya pejorasinya lain, negatif ya. Nah itu. Kalau dibilang Cina tuh ayo, tapi gak enak dah. Tapi kalau Tionghoa nggak ada gitu Bapak Ibu. Jadi itu hanya membangun stereotip ya, stereotip itu ya persepsi negatif lah gitu Bapak Ibu. Oke, itulah rekomendasi yang saya bisa berikan. Mudah-mudahan nanti kalau ada hal yang perlu kita tanya jawab, kita bisa saling bertanya, saling menjawab, saling memberikan masukan, kita diskusikan. Saya lebih kurang maaf.